Karyawan itu juga ujung-ujungnya orang yang didengar. The best HR itu bukan HR yang jagoan, tapi seberapa jauh leader-leader di semua lini organisasi think and act like a true HR leader. Ketika orang itu nggak happy, bukannya nggak happy sama HR atau nggak happy sama perusahaan, mereka nggak happy sama atasannya. Maraton itu sering jadi analogi perjalanan karir. Atau life is a marathon, tapi something yang mungkin orang jarang lihat bahwa maraton sendiri tuh ada perjalanan menuju maratonnya. Dan menurutku, it's somewhat also a reflection of what career can be. Kita kadang lihat ujungnya doang, ujungnya maraton, waktunya bagus, happy, oh kok bisa ya. Tapi sebelum bisa mendapati 40 kilo yang bagus, you need to go through 4 bulan, total 1000 kilo kumulatif. Ini adalah cerita tentang Young on Top bukan karena kebetulan, tapi karena strategi. Gimana strategi beliau untuk mencapai karir seperti sekarang? Selamat datang di Job Street Power Talk. Keep empowering the future of HR. Selamat datang Mas Suryo. Thank you invite-nya Mbak Pipi. Wah, luar biasa banget mendapatkan tamu yang muda, seger gitu ya. Apa kabar? Baik, baik alhamdulillah. Mbak Pipi gimana kabarnya? Ya ginilah, selalu baik, selalu bersemangat. Nah kalau tradisi di keluarga nih, denger-denger nih, katanya dia panggilnya Dodok. Wah. Bener ya Mas? Artinya apa sih? Boleh tahu nggak, ceritain dikit aja. Ini berarti research-nya udah mendalam nih, karena Iya dong. ini YTTA banget nih. Oh gitu ya. Karena Dodop itu, aku keluarga Jawa. Oke. Dan keluarga Jawa itu, at least di keluarga aku tuh ada tradisi. Jadi kalau manggil, selalu punya nama Jawa, tapi punya nama rumah. Oke. Dan nama rumah itu biasanya kalau anak cowok, itu suka asal-asalan. Jadi sekenanya bapaknya. Ini Saya adalah tahu itu. Oh tahu banget itu. ini hak prerogatif seorang bapak untuk namain anak cowok agak asal-asalan gitu Oke. ya. Jadi pada waktu itu kebetulan bapak saya namanya Sasmoyo, almarhum, dipanggilnya Doplong. Apa Doplong? Doplong. Oh Doplong. Doplong. Oh alah, salah-salah bener ini. Dan beliau punya adik, om saya, namanya Wiyoso, panggilannya Kempling. Jadi dulu dipanggilnya tuh Ping dan Pong. Oke. Nah, Doplong dan Kempling punya anak. Oke. Aku, Suryo, dan Om Kempling punya anak namanya Adika. Oke. Tapi of course mereka janjian. Karena mereka udah Ping dan Pong, anaknya juga apa nih gitu ya. Jadi janjiannya karena Doplong jadi Dodop. Oke. Nah, Kempling siapa nih yang kira-kira rhyme sama Dodop? Gitu. Jadilah Bobop. Oh, alah, Jadi lucu aku punya banget. sepupu namanya Bobop. Jadi ada Dodop dan Bobop. Bapak kita namanya Doplong dan Kempling gitu ya. Jadi somewhat itu jadi tradisi di keluarga, dan pas sekolah sampai kuliah itu ya orang tahu aku Dodop. Oh jadi dipanggil sama teman-teman juga Dodok? Sama teman-teman jadi Dodop, dan jadi aneh kalau dipanggil Suryo gitu ya. Nah pas masuk kerja kan ya perkenalan profesional, kayaknya nih kalau aku sebut namaku Dodop nih susah ngejelasinnya gitu ya. Jadi akhirnya aku mikir udahlah Suryo aja gitu. Jadi teman-teman yang manggil aku Dodop itu pasti kenal aku pas kuliah. Oke. Terus habis itu kalau setelah kuliah kerja biasanya manggilnya Suryo. Oke, ya udah kita balik ke Suryo ya. Suryo Itu aja. adalah nama profesional nih. Nah, ini kalau lihat dari perjalanan karirnya, Mas Suryo tuh banyak melakukan transformasi dalam pendidikan dan karirnya. Demikian juga di setiap perusahaan di mana Mas Suryo bekerja, banyak transformasi yang dilakukan hingga mencapai titik sukses yang sekarang. Dari anak teknik kan, saya juga anak teknik loh. Oh. Teknik sipil tapi berkarir di jadi engineer, nyemplung ke HR lewat program MT. Habis itu kok jatuh cinta dengan pekerjaan yang berkaitan dengan SDM. Jadi CSRO di usia yang muda banget, 35 tahun. Dan ini nih yang saya seneng banget nih, kayak menikmati hidup banget ya. Jago basket, jago fotografi, marathon runner, diving, wah top banget lah gitu. Nah kalau lihat dari semua hobi, passion, gimana sih itu bisa membentuk karakter Mas Suryo sehingga menjadi yang Mas Suryo sekarang dan menjadi seorang pemimpin? Ya. Mungkin aku cerita dikit dari engineer menjadi HR dulu kali ya. Karena big part of it sebenarnya adalah accident. Pada waktu itu aku ikut program MT dan sebagai lulusan engineer pengennya ya sebagai engineer gitu kerjanya.
Nah, MT-nya itu aku di oil and gas, dan pas aku interview, ditanya sama orangnya bahwa ini pengalaman organisasinya banyak nih di kuliah. Mau coba HR dulu nggak? Karena kayak terbiasa dengan people, gitu. Oke. Dan akhirnya aku cobain dulu, dan ternyata suka, dan akhirnya sampai sekarang di HR terus, gitu ya. Nah, Oh jadi dari awal udah HR nih ya dari awal karirnya? nih udah kecemplung ke HR, dan alhamdulillah menyenangi pekerjaan HR, gitu ya. Nah, something yang aku juga notice sepanjang karirku di HR adalah we have to relate to every elements of the organization as much as possible, gitu ya. Kita masih relate sama karyawan yang boomers banget, yang udah mau pensiun, kita juga masih relate sama anak fresh graduate banget, Ya. yang masing-masing punya kisah hidupnya, punya hobinya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi menurutku sih hobiku yang punya beberapa jenis hobi-hobi kecil itu menurutku ngebantu aku juga untuk relate with their life experiences. Oke. Ketika orang-orang cerita lari, aku bisa nyambung. Orang-orang cerita politik, aku bisa nyambung. Oh ada Orang-orang hobi cerita politik juga nih, nggak kelihatan nih. biasanya pas pemilu doang sih. Oh gitu ya. Biasalah jadi netizen. Oke oke. Seru-seruin aja. Dan kadang kalau misalkan ada cerita-cerita terkait sama movies atau apa ya bisa nyambung. Jadi it allow me to feel relate, dan teman-teman juga ngeliat ini orang HR-nya relatable juga ya sama mereka gitu. Ketika diomongin apa aja nyambung itu. Jadi it somewhat also helps me to connect well with employee. Ya, oke. Terus kalau saya langsung ambil satu hobi aja ya. Anda kan marathon runner, which is orang-orang bilang kurang dari 1% orang di dunia itu pernah melakukan lari maraton dalam seumur hidupnya. Nah, latihannya pasti luar biasa. Nah, apa sih insight, apa pelajaran yang paling relevan dari berlatih maraton terhadap karir dan kepemimpinan Anda? Ini menarik nih karena maraton itu sering jadi analogi perjalanan karir. Oke. Bahwa atau life is a marathon kan ya, orang sering bilang kayak gitu. Tapi something yang mungkin orang jarang lihat bahwa maraton sendiri tuh ada perjalanan menuju maratonnya gitu. Ya. Maraton itu 40 kilo, tapi biasanya program latihan menuju maraton itu programnya biasanya 16 minggu. Satu minggunya itu biasanya sekitar 70 kilo kumulatif. Jadi untuk bisa lari 40 kilo bagus, kita mesti lari lebih dari 1000 kilo consistently over 4 months gitu ya. Dan menurutku it's somewhat also a reflection of what career can be gitu ya. Kita kadang lihat ujungnya doang itu, ujungnya adalah oh dia jadi jadi direksi di usia muda, Ya. atau oh si ini dipromote, oh si ini bisa dapat kerjaan yang bagus dan lain sebagainya. Kita cuma lihat ujungnya doang, tapi ikhtiarnya, perseverance-nya, it's all the silent hard working yang memang itu jarang dapat spotlight gitu. Karena kalau latihan, dan itu sama kayak somewhat agak mirip kayak maraton gitu, di mana kita lihat ujungnya maraton, waktunya bagus, happy, oh kok bisa ya gitu ya. Tapi sebelum bisa mencapai 40 kilo yang bagus, we need to go through 4 bulan total 1000 kilo kumulatif, ngos-ngosan di GBK atau di gym, atau kadang hujan-hujanan, dan we never really post that. It's a very silent journey di mana kita take all this perseverance yang ujungnya kelihatannya eventually jadi bagus gitu. Jadi it teach me a lot about this hard work, discipline and perseverance. Dan menurutku I enjoy the marathon, tapi I also enjoy much more the process in order to get through the marathon. The proses yang perlu determination itu ya untuk Determinasinya lumayan gitu. Karena kan ya mesti bangun jam 4.30, sholat subuh, terus kemudian ke GBK, lari, dan all those itu kan it's not a quote unquote glorious activity, you just have to enjoy the process. Ya memang banyak sekali orang-orang tuh yang kalau ngelihat apa-apa lihat ujungnya doang. Nggak lihat usahanya yang luar biasa. Dan dalam usaha itu banyak belajarnya, yang hal-hal yang baru yang dipelajari Banyak gitu kan. belajarnya. Dan a lot of times dalam proses menuju maraton itu banyak momen demotivasinya. Karena ya Sama karir ya. sama-sama karir gitu. Karena adalah misalkan keluarga yang jadi beban pikiran, kerjaan jadi beban pikiran, atau yang paling parah itu kalau misalnya cedera, kita udah latihan, Setback. waktunya bagus, cedera, nggak bisa latihan 2 minggu, akhirnya berasa turun lagi. Nah, how you regulate that mentally, itu menurutku it's important, and just like career gitu. Karir mau kita kerja sekeras apapun, there always be
setbacks, tapi what matters is how you bounce back after those kan. Keren banget, oke. Nah ini pengalaman jadi engineer nih, kalau engineer bahasa Indonesia apa sih? Teknik. Teknik. Ya di teknik gitu kan, justru memberikan keunggulan saat memimpin fungsi HR. Itu bener apa enggak sih atau perasaan saya aja nih, bener nggak bahwa jadi engineer, belajar engineering itu memberikan keunggulan? Itu menurutku hal yang bikin jatuh cinta sama HR juga sih. Oh, betul. Karena pas saya masuk, saya ngerasa pas awal-awal ya, saya ngerasa cara berpikir saya tuh agak beda sama teman-teman lain. Ketika aku pertama kali masuk di HR gitu. Karena rata-rata teman-teman lain kan ya psikologi, manajemen gitu. Dan aku ketika kan as an engineer kita terbiasa untuk melihat sesuatu dari perspektif sistem. Ya. Dan whenever there is a system, there is a process, kita try to troubleshoot. Ini bautnya mesti dibenerin, ini workflow-nya kita mesti ganti dan sebagainya gitu ya. Nah, aku ingat one of the early projects yang kita lakuin back then adalah kita optimisasi proses rekrutmen. Oke. Dari sisi misalkan psikologi atau manajemen, mungkin fokusnya dari sisi ya assessment tools-nya dibenerin dan lain sebagainya. Fokusnya lebih ke arah situ. Tapi as an engineer kita ngeliatnya justru end to end nih. Proses rekrutmen dari awal sampai akhir untuk beberapa posisi, terutama kalau misalkan di oil and gas to geologist, it takes 8 months. Dari job posting all the way sampai orangnya masuk. 8 bulan? 8 bulan gitu. Jadi Oke. kayak udah dari bayi udah mau lahir gitu kan. Jadi it takes that much amount of time. Dan as an engineer, intuisiku langsung bilang bahwa kenapa nggak kita coba urai the entire workflow-nya. Kita lihat what's the largest bottleneck gitu. Interestingly, largest bottleneck is not about talent. Talent itu cepat sebenarnya. Karena Internal justru. exactly. Jadi the largest bottleneck happen ketika proses interview. Karena ada satu proses di mana as a geologist masih panel interview. Panel interview itu at least mesti dihadiri sama 3 chief geologist. Oke. Ada onshore, ada offshore, sama ada yang biasanya 1 orang dari Houston. Ya. Matching waktu 3 orang ini tuh susahnya bukan main gitu ya. Jadi kandidatnya bisa, orang yang nggak bisa gitu aja terus. The entire process itu takes about 2 months only scheduling 1 interview. Habis itu nanti kalau misalnya lolos, ada another interview lagi, takes another 1 or 2 Yang months. butuh 1 panel lagi? Yang butuh another panel lagi gitu kan. Oh, oke. Jadi instead of kita try to look all those things, kita lihat spesifik ke this problem statement, ada satu proses di mana chain itu panjang banget. Ya udah kita make commitment aja. Sekarang tiap hari Jumat, all geologists harus focusing time-nya on interview related matters. Jadi apapun meetingnya dipindah ke hari lain, Jumat is people time. Where you interview candidates, you dedicate your time 100%. Jadi gampang, tiap interview ya pasti kita kasih Jumat. Every week selalu ada Jumat yang kosong. Nah itu bisa cut dari 8 bulan itu jadi cuma sekitar 2,5 sampai 4 bulan. Dengan simple dengan solution. satu itu, karena satu itu tuh bottleneck itu luar biasa. Of course, there are many other small things, tapi satu itu tuh yang punya the biggest delta lah gitu. Oke. Jadi dan pada waktu itu ya aku ngerasa usulan itu tuh dianggap satu hal yang cukup baru, dianggap suatu terobosan, tapi partly menurutku karena ada engineering mindset yang kita punya. Ya kadang inovasi itu nggak harus besar, kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Ya. Nah waktu kuliah di ITB, kan Mas Suryo aktif organisasi, bahkan jadi ketua himpunan teknik industri. Seberapa besar pengalaman itu memberikan dampak atau berperan dalam membentuk gaya kepemimpinannya? Ya. Menurutku ya ketika kita berorganisasi di kuliah atau misalkan kita di SMA gitu ya, bahkan sebelum kita masuk ke dunia kerja, interaksi yang kita dapetin ketika kita berorganisasi itu somewhat kayak teaser untuk interaksi yang akan kita dapatkan nanti ketika kita akan kerja gitu ya. Dan buat aku itu real banget gitu, karena buat aku ketika aku berhimpun di kuliah, itu pertama kali aku berorganisasi selain sekolah. Jadi aku SMA aku nggak OSIS, dulu organisasi basket lah, tapi kan basket ya main aja kan ya. Dulu pas aku SMA ketua basket, tapi beda dinamikanya sama ketika benar-benar OSIS yang memang ada satu project gitu kan. Nah pas kuliah itu pertama kali aku emang seriusin berhimpun di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, dan pelajaran yang menurutku ya, dan itu mungkin one of the early lessons of
yang aku bawa terus sampai dunia kerja adalah bahwa ketika dan ini mungkin taunya gara-gara kita tiap kali buat acara kepanitiaan yang daftar tuh banyak. Jadi Yang daftar jadi panitia. yang daftar jadi panitia. Oh gitu. Banyak, itu banyak banget. Jadi Baru tahu. jadi dianggapnya tuh kayak keren gitu. Sebagai panitia tuh kayak dianggap keren. Jadi contoh nih, acara wisudaan itu yang daftar jadi panitia tuh ada 160. Padahal yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan nggak sebanyak itu, tapi yang datang, yang hadir rapat itu kira-kira ya 12 orang lah. Jadi dropnya tuh sampai 90% gitu kan ya. Dan at first aku bingung kayak ini orang udah daftar, dan daftarnya juga niat karena ada kayak apa? Ada kayak semacam mini esainya gitu Iya. ya. Tapi kok pas eksekusi segala macamnya tuh kayak nggak niat gitu ya. Dan ini pattern yang aku lihat quite repeatedly, dan dari situ aku banyak belajar bahwa memang setiap orang itu have a different why. Whenever they want to do something, they have a very different why. Why-nya tuh beda-beda. Reason mereka untuk join suatu acara atau project atau apapun tuh beda-beda gitu ya. Oke. And orang itu juga punya forte yang juga berbeda-beda banget. Betul. Jadi orang yang kayaknya niat banget ketika rapat segala macam, tapi ketika disuruh kerja kadang malah molor-moloran gitu ya. Atau bahkan vice versa, nggak pernah datang rapat, fundraising, tapi selalu deliver target gitu ya. Fundraisingnya jago, ketika ketemu alumni semangat. Tapi ketika suruh rapat internal, males gitu ya. Nah di situ menurutku it's a good hint, pertama kali aku ngeliat ya, people are just unique and so different. And we have to kind of modify our approach supaya kita bring the best out of every person di setiap kepanitiaan gitu ya, atau di setiap acara gitu. Itu zaman masih kuliah tuh udah mikir gitu ya? Karena sering kepentok, karena udah disuruh-suruh, diingetin segala macam gitu. Jadi we learn from our mistakes kan ya. Ya. Jadi awalnya tuh bingung juga, tapi lama-lama mikir emang ya that's just human being aja gitu. Orang emang kita nggak bisa force people to force and fit us gitu. We have to just adapt to people supaya kita bring the best out of each one of them gitu. Nah itu menurutku hal yang sampai sekarang menurutku sangat useful gitu ya. Karena dalam dunia kerja juga sama gitu ya. Walaupun udah ada job desk, udah ada posisi, udah ada roles and responsibility, people just have different forte and different motivations. Kita masih tahu nih selaknya tuh kayak gimana to bring the best out of people. Tapi di sini saya melihat kekuatan observasi dari seorang Mas Suryo yang lebih muda lagi dari yang sekarang gitu. Apakah itu karena banyak baca buku, apa didikan orang tua, atau gimana sih? Kan nggak semua orang bisa melihat itu gitu. Mungkin ya kalau aku trace back ya, bisa jadi karena orang tua. Karena gini, aku dididik di lingkungan yang jawir banget. Ya. Dan age gapku sama bapakku tuh jauh. Jadi age gapku sama almarhum bokap itu sekitar 35 tahun. Oke. Which is buat orang zaman dulu tuh biasanya punya anak tuh umur 25, 24. Nah ini bapakku tuh umur 35 baru ada aku. Jadi positioning aku sama bapakku tuh agak ya bapak dan anak banget. Oke. Kalau parenting modern kan lebih sejajar kan ya. Betul. Apalagi kalau age gap-nya itu nggak beda jauh, ini tuh benar-benar bapak dan anak. Sehingga in many ways ya mesti diturutin aja gitu. Kata bapak apa, ya anaknya masih adjust. Ya. Nah tapi something yang mungkin aku jadi belajar adalah I learn to observe my dad a lot. Ketika aku misalkan mau sesuatu ya, pengen diajak ke Dufan gitu misalkan, I learn to observe gimana caranya supaya eventually dia mau ngajak aku ke Dufan. Instead of I push my own agenda to him. Nah itu somewhat jadi pattern behavior aku sih. I always try jadi to belajar ya. adapt dan lihat dulu nih orangnya kayak gimana. Karena it's a typical interaction between me and my parents kali ya. Pas aku kecil. Interesting, menarik. Nah, HR itu kan profesi yang multidimensional ya. Harus strategis, tapi juga ya seperti yang tadi Mas Ciro bilang, orang tuh lain-lain kan, kita harus punya empati gitu. Gimana sih nyimbangin keduanya gitu? Karena kan at the end of the day, business goal, business growth itu adalah tujuan akhirnya dari sebuah organisasi perusahaan gitu. Ya. Nah ini menurutku something yang aku juga sadari belakangan ini sih, bahwa as an HR
kita kadang punya dilema ya. Dilemanya kita mau lebih people centric atau kita mau lebih business centric gitu ya. Tapi on the other hand ya, aku juga ngelihat bahwa most of the time we don't have to choose sebenarnya. Karena eventually bisnis juga nggak pengen kok karyawannya demot. Betul. Bisnis juga nggak pengen kok kalau misalkan orang-orang pada cabut. Gitu kan ya. To be business centric, you have to be people centric. Dan vice versa gitu. Ketika people centricnya bagus, eventually it will eventually resulted into business. The disconnect typically happened justru in how business leaders perceive time scale. Mereka ngelihat bahwa, oh gue mesti ngejar target quarter depan. And they tend to resort into certain shortcuts kadang. Atau enggak, gimana nih kita ngurangin cost quarter depan atau tahun ini. Eventually, akhirnya they took into decisions yang, oh yaudah deh kita cut cost. Misalkan cut cost paling gede mana? Dari people. Oh, training cost diturunin. Atau enggak, misalkan yang lebih drastic measures, benar-benar ya layoff gitu ya. Padahal as an HR, kita punya perspektif lain bahwa kalau time scale kita panjangin nih, yes, dalam waktu dekat ini pasti akan ngurangin cost. Tapi setahun 2 tahun ke depan, with the things that you did now, you will have a payoff later on. Yes, cost-nya turun, tapi kalau orang demot, ujung-ujungnya revenue juga turun juga. Kalau cost turun, revenue turun, net-net ya sebenarnya sama aja, if not worse. Gitu ya. Nah, as an HR, kita kadang mesti reminding that to the business leaders with different time scale, bahwa sebenarnya you don't have to look ya dari sisi ini, tapi dipanjangin dikit nih, your planning horizon, supaya ya, karena sebenarnya antara business priority and people priorities goes very much hand in hand all the time. It's just a matter of time frame-nya yang kadang tuh suka nggak match. Kadang kita lihat quarterly, kita biasanya agak panjangan dikit. Gitu. Panjangan dikit itu seberapa gitu kan? Pasti ada batasnya ya, karena kan semuanya berkaitan dengan profitability, sustainability. Nah kalau ngelihat seperti itu, dipanjangin dikit dikitnya tuh berapa gitu kan? Nah, itu biasanya tricky part-nya, karena panjang ini tuh kita masih kaitkan sama a larger agenda gitu ya. Contoh misalkan dalam agenda transformasi bisnis. CEO-nya bilang kerangka kerja 5 tahun ke depan mau ngapain. Jadi tugas kita adalah misalkan ada satu hal yang kita lihat nih, decision ini bisa ngebuat kenaikan bisnis dalam waktu setahun, tapi kita juga baikin lagi sama, tapi kan lu punya agenda 5 tahun nih. Jadi if you do this, yes, mungkin akan kelihatannya naik sedikit. Tapi if you look into your own agenda, jadi justru kita balikin lagi sama rencana bisnis jangka panjangnya, there is a risk di mana ini bisa ya either ngurangin moral, atau employee jadi upskillingnya terhambat, atau misalkan employee jadi nggak engage, dan lain sebagainya, kita ingetin tuh ke business leaders-nya. Jadi short term-nya harus lebih fleksibel, long term-nya tetap. Nah, kita jagain long term-nya. Gitu. Dan biasanya HR itu selalu mikirnya a bit more longer term as an HR leader, dan itu biasanya something yang kita mesti sering-sering remind nih to the business leaders that we interface with. Nah, studi dari DDI ini menunjukkan 45% pemimpin global saat ini berasal dari generasinya, Mas Suryo, millennials. Dan ada Gen Z ini entah kenapa 1% udah jadi pemimpin loh gitu. Dan artinya organisasi kini dipimpin oleh generasi yang relatif muda. Sementara masih ada nih yang usia-usia seperti saya yang mendekati senior leaders, yang mendekati masa pensiun. Yang Gen Z juga. Gen Z dibalik. Gimana tuh? Menurutku itu dinamika yang natural ya. Pasti setiap generasi itu ada masanya di mana yang senior-senior eventually pensiun dan ada suksesornya kan ya. Nah, peran kita sebagai HR leader kadang itu ya satu, kita making sure the succession is happen, dan we should celebrate kalau memang ada leader-leader yang memang bagus, muda, dan memang kita bisa push untuk making them a role model gitu ya, making them something yang memang aspirasional, sehingga yang muda-muda juga tahu bahwa there is a prospect bahwa kalau I work hard, I work with diligence, I can eventually get into that role. Gitu. Aku nggak mesti nunggu sampai usia pensiun nih, eventually to get there. Gitu ya. Jadi it creates a lot of room to go above and beyond and breaking a certain precedent yang sebenarnya bisa jadi demotivating. Kalau gue mesti nunggu sampai 50 sekian, baru I am able to get there gitu ya. Nah,
Another peran HR leader adalah to break and to solve to a certain extent friksi-friksi antar generasi. Ya. Gitu ya. Berat itu, berat. Dan friksi antar generasi itu can be in the form of ya beda perspektif aja, Betul. can be in the form of beda how-nya aja, dan biasanya kadang friksi-friksi itu tuh kita mesti apa ya, jadi the eyes and the ears on the ground lah. Jadi aku suka bilang ke teman-temanku, HR tuh kayak penyambung lidah rakyat lah. Gimana kita lihat nih apa ada small frictions happening in all these different departments, kita listen to them and we try to troubleshoot them before the fire gets too big gitu ya. Karena principally ya, menurutku kita even by the end of it kita nggak bisa mengcluster-clusterkan generasi, oh karena Gen Z maka akan kayak gini. Betul. Karena boomers maka akan kayak gitu. Biasanya sebenarnya everything is just blending in aja. Everything is just accumulation of all the knowledge and wisdom that we have in the past. Dan nggak melulu kalau Gen Z stereotipnya masih gitu Betul. ya. Karena that stereotype sometimes could be dangerous. Karena orang jadi, karena kita udah ada stereotype Gen Z duluan, jadi kita mungkin jadi ngejudge duluan. Gen Z juga ngerasa dijudge, akhirnya jadi rebellious juga. Nah itu nggak akan ketemu tuh. Padahal Betul. everything could be bridged by a dialogue. Mas sebagai CHRO nih kan harus berkomunikasi dari yang muda sampai yang senior, dekat masa pensiun, office boy sampai CEO. Nah gimana sih Mas Suryo menyesuaikan gaya komunikasi supaya tetap relevan dan didengar oleh semua pihak? Pasti ada beda-beda kan caranya gitu. Betul banget. Dan alhamdulillah ya aku ngerasa bahwa di usiaku yang rada nanggung, di usia 35 ini, itu ngebuat aku jadi somewhat relate ke atas dan juga ke bawah gitu ya. Karena usia rata-rata ya CEO ku biasanya ya sekitar 50, jadi about 15 years older. Tapi yang anak fresh grad juga sekitar 21 gitu kan, which is about 15 years younger gitu. Jadi I'm somewhere right in the middle of this age spectrum, dan itu ngebuat aku ya sangat cukup relate sama keresahan-keresahannya usia 50 tahun yang biasanya keresahannya adalah anaknya mau kuliah, aku masih bisa relate. Karena aku bisa cerita dulu pas kuliah kayak gimana gitu ya. Aku juga bisa relate sama anak-anak muda yang lagi gandrungin padel misalkan gitu ya. Dimana it's something yang sebenarnya aku juga start to go to. Jadi nambah hobi lagi nih by the way. Udah makin jago nih sekarang. Mulai. Nah jadi itu ngebuat aku jadi agak nyambung kedua generasi. Tapi key-nya ya, of being able to communicate really well to all these different types of generation adalah starting point-nya tuh mesti, communication is about listening first. Menurutku ya. Ngomong itu menurutku belakangan, tapi you need to observe and listen first. Nah ini agak nyambung sama mungkin my upbringing yang sempat kita bahas di awal ya, bahwa once we observe lawan bicara kita juga bisa adjust our communication style well. Dan more importantly, karyawan itu juga ujung-ujungnya cuma pengen didengar kok. Betul. Gitu ya. Ketika didengar sama HR, dan alhamdulillah ketika HR eventually bisa take actions dari kegundahannya employee dengan cara perubahan policy dan lain sebagainya, lama-lama itu karyawan juga akan ngerasa bahwa ya they've been heard, they've been listened to, the organization make changes, dan trust-nya itu akan timbul. Dan trust itu nggak timbul cuma buat HR, tapi trust juga timbul dari untuk perusahaan gitu ya. Dan ketika collectively all employees itu udah punya this strong trust equation to the company, itu menurutku adalah katalis terbesar untuk becoming a high performing organization gitu ya. Karena ya ketika trust udah tinggi, safety levelnya juga tinggi, jadi ya people felt secure, people felt safe, people felt they've been heard too, ya. All they need to do is just performing really well in order for the organization to take care of them well as well. Gitu ya. Iya, aku kalau dengar kayak gini tuh pengalaman pribadi paling susah tuh sebetulnya mendengar. Active listening tuh paling susah. Karena sering sekali pada saat kita mendengar tapi kita mungkin punya pendapat lain tuh otak kita sibuk gitu kan. Untuk ngebalesnya ngomongnya apa atau untuk enggak deh salah deh. Padahal kan enggak selalu kita benar gitu. Nah ini juga salah satu gimana sih caranya Mas Suryo untuk meyakinkan bahwa semua HR karena itu
nggak cuma HR loh, semua leaders harus memiliki kemampuan itu gitu. Hmm, hmm. Nah ini menurutku one of my principles as an HR ya, bahwa the best HR itu bukan HR yang jagoan menurutku ya. In every organization, HR yang bisa tahu HR yang bagus atau enggak itu bukan dari seberapa jagoan HR-nya, Oke. tapi seberapa jauh leader-leader di semua lini organisasi think and act like a true HR leader Oh, oke. menurutku ya. Jadi when they Menarik. think and act like an Iya. HR leader, they start to think employee-nya itu adalah aset, dan they start to think bahwa ya ketika memang ada kesempatan buat kenaikan, ada kesempatan buat training, they start to embrace it much more. Karena mereka ngeliatnya udah jadi long term nih anak nih gimana caranya supaya kita grow, groom and develop in order to be a high performing person, supaya karir juga naik terus. Ya. Dan itu menurutku jadi ngebuat ya, if collectively semua leader bisa mikir kayak gitu, menurutku sih itu ya, tolak ukur seberapa bagus HR itu ada ya. Oke, oke. Nah, untuk bisa kayak gitu menurutku ya, menurutku sih kita perlu invest memang banyak waktu untuk training all these managers. Jadi starting point to really meng-communicate the ability to listen dan segala macam, well ya starting point-nya dari ya middle managers-nya ini nih. Oke. Supaya karena middle manager itu menurutku adalah ambasadornya HR. Oh, oke, Ketika oke. orang nggak happy, mereka tuh bukan nggak happy sama HR biasanya. Ini Atau agak beda dikit nih, approach-nya nih, seru nih. ya karena ketika orang itu nggak happy, biasanya mereka nggak happy bukannya nggak happy sama HR atau nggak happy sama perusahaan, mereka nggak happy sama atasannya. Ya, Dan kadang juga orang stay atau orang cabut juga karena atasannya. oke. Jadi atasan itu adalah kayak representasi of the entire organization. Buat saya, atasan saya adalah dunia saya. Buat saya, atasan saya adalah the entire company. So if you're able to groom and train every managers to think and act like an HR manager, they will become a great catalyst to again high performing organization. Setuju, setuju. Menarik, menarik. Nah, ini kan banyak pemimpin muda nih. Mas Suryo waktu masuk Prudential usianya berapa tuh? Aku tahun lalu tuh 34 mau 35. 34 mau 35. Udah jadi CSRO. Kan mungkin banyak orang, ini masih muda banget gitu, belum mateng nih gitu, masih mengkel gitu kan. Kalau mangga tuh masih mengkel, pernah nggak ngadepin keraguan dari rekan kerja, tim? Terus gimana sih cara ngebalik keraguan itu menjadi motivasi dan bahkan membuat satu trust kepada Mas Suryo sendiri? Nah ini something yang aku hadapin mungkin dari sejak aku di Bukalapak kali ya. Karena Oke. dulu aku di Bukalapak itu tahun 2021, berarti usia aku 31. Di situ aku emang udah jadi pemimpin tertinggi HR pas aku di sana gitu ya. Dan Keren banget sih. dan all the time itu ketika aku one on one sama orang, biasanya satu orang mungkin akan agak segan, tapi pasti jadi orang nggak akan memproyeksikan keraguan mereka tuh bluntly, tapi pasti orang nanya atau mencoba nanya Ya. usianya berapa atau ngasih proxy pertanyaan gitu. Contoh kuliahnya tahun berapa? Oke. Kalau kuliah S1 tahun berapa kan langsung bisa diukur kan, Betul. kira-kira umurnya berapa gitu kan. Atau umurnya berapa atau segala macam. Tapi aku tahu sebenarnya it stems from the fact bahwa ya, ini anak masih muda, kira-kira what can he or she do sih, Ya. gitu ya. Nah menurutku sih itu hal yang wajar, biasa, dan justru memang mereka ngeliat bahwa karena typically HR leaders biasanya kan udah agak lebih senior, karena Betul. takes wisdom dan segala macam, tapi tiba-tiba ada anak muda, hal kayak gitu ya hal yang memang udah bake into assumption pasti aku akan digituin kemanapun aku pergi. Itu udah jadi something yang aku tanemin, dan the best way to counter all that ya fokus sama ya kerjaan kita aja gitu. Oke. Nggak perlu kita menjawab keraguan in pursuit untuk menjawab keraguan, nggak perlu kita klarifikasi. Kalau sekarang kan artis-artis atau apa kan kalau digosipin Untung bukan A, artis, Mas Suryo. digosipin A masih ada clarification statement, harusnya adalah B gitu ya. Nah buat aku the best clarification adalah ya dari outputnya aja. Ya. Apa sih output yang bisa kita kasih ke perusahaan gitu. Dan buat aku ya matrix HR-nya aja. Contoh misalkan speed to recruitment, quality of recruitment, attrition rate yang regrettable,
engagement score dari employee. Fokus on all these metrics. Ketika kita bisa achieve all these metrics, eventually orang bakal terjawab sendiri kok keraguan tersebut tanpa kita harus ngejawab. Dan makin kesini sih aku ngerasa ya, as time goes on, semakin kita bisa menjawab keraguan-keraguan tersebut, pertanyaan itu bakal hilang dengan sendirinya. Betul, jadi tunjukin aja prestasinya ya. Tunjukin aja, don't be insecure. Ya. Just focus on kita di sini buat ngapain dan ya deliver what's needed aja sih. Oke. Nah, kalau lihat perjalanan karir nih pasti ada prinsip yang selalu dibawakan dari waktu awal sampai sekarang atau mungkin juga ada prinsip yang berubah. Sometimes people change, right? Seiring usia. Nah, ini sehingga dengan prinsip tersebut tuh Mas Suryo bisa mencapai di posisi sekarang nih di usia muda. Lebih cepat loh dibandingkan orang-orang lain. Apa sih prinsip, 1-2 prinsip aja yang paling esensial? Menurutku gini, dalam perjalanan karirku ya, orang mungkin lihat ujungnya bahwa karirnya cepat, terus habis itu kita looking back strategi gimana nih supaya karirnya cepat dan lain sebagainya. Tapi aku nggak pernah ngelihat karirku in pursuit of gimana caranya mencapai titik tertentu secepat mungkin. Itu nggak pernah jadi pursuitku gitu. Dan in every part of my career decision selalu akan ada momen-momen di mana kita mesti memilih gitu ya. Kayak kita misalnya tiba-tiba dapat tawaran dari luar atau misalkan tiba-tiba dapat potensi promosi dan lain sebagainya gitu ya. Dan biasanya orang konsiderasinya, ini perusahaannya lebih bonafit atau enggak, ini title-nya lebih keren atau enggak, ini duitnya lebih banyak atau enggak dan lain sebagainya gitu. Nah, menurutku ya, in every parts of my career decision, I feel like what I'm looking for itu bukan itunya, what I'm looking for itu adalah always learning-nya. Dan ini contohnya ya, mungkin case on point ketika aku dari perusahaan oil and gas, ConocoPhillips, pindah ke Gojek tahun 2015. Ya. Dulu tuh Gojek itu dari brand name jauh lah. Gojek itu is not as good and as tenar yang kita sekarang punya. 2015 itu Gojek tuh mulai-mulai ya. Dan dulu bahkan kata startup itu belum familiar di Indonesia gitu. Jadi ketika aku ingat pas Lebaran gitu ya, kan ditanya kerja di mana gitu. Gimana di oil and gas? Pindah ke perusahaan apa? Gojek. Apa tuh Gojek? Ya kayak Bluebird tapi ojol. Tapi ojek gitu. Kayak Bluebird tapi ojek gitu. Nah, kelihatan lah ini mukanya ini orang serius nggak sih gitu kan. Why are you making this gitu. Tapi dan memang pada waktu itu ya. Jadi secara brand turun. Secara compensation juga somewhat di bawah. Karena I took a pay cut going there gitu. Tapi justru yang ngebuat aku excited sama Gojek adalah I start everything from zero. Aku ketika masuk di Gojek, dulu payroll-nya aja masih pakai itu upload Excel ke website Bank BCA. Gitu. Jadi belum ada tuh ATS, belum ada tuh payroll system atau HRS tuh belum ada. Gitu. Aku ngeliat itu sebagai opportunity buat aku untuk setting up things dan juga belajar everything dan buat aku itu something yang much more valuable, more than title, more than pay, more than anything else gitu ya. Dan itu somewhat jadi principlesku in every parts of my career juncture. Nah, something yang setelah aku ngelakuin itu berkali-kali ya, aku realize bahwa eventually ya, mau itu title, mau itu brand perusahaan, mau itu gaji, itu bisa naik dan turun. Betul. Gitu ya. Perusahaan yang bagus bisa jadi jelek eventually. Title bagus, gaji tinggi, tapi misalkan eventually ada layoff, gajinya next-nya bisa jadi turun gitu ya. Tapi yang nggak bisa turun tuh ilmu. Knowledge dan wisdom itu something yang we always accumulate every now and then. Dan in the long run, kadang tuh kita mikir bahwa ini naik ke satu perusahaan nih, gaji naik 30%, kita langsung ambil. Tapi eventually market will normalize over the long term. Eventually market akan memvalue kita sama ilmu yang kita bawa. Betul. Jadi eventually core kita tuh adalah ilmu kita gitu ya. Kalau ilmu kita segini tapi harga kita segini, in the long run eventually akan normalize nih. Betul. Either di perusahaan yang sekarang atau perusahaan nantinya eventually bakal ngikutin ke ilmu. Jadi daripada kita mikir ininya nih, untuk optimizing ini, kita justru pikirin fondasinya nih.
Betul. ilmu kita kayak gimana, wisdom kita kayak gimana, kita grow terus. Eventually walaupun saat ini wisdom kita di sini, ilmu kita di sini, harga kita segini, eventually it will Nanti akan naik catch juga. up eventually gitu. Jadi itu menurutku jadi principles yang dalam ngebangun karir aku ya terus-terusan terapin, dan itu jadi apa ya? Jadi kayak kiblat lah ya. Jadi tiap kali aku in a certain juncture, terutama pas waktu itu di Gojek, aku S2 mau ambil atau aku terusin di Gojek ya gitu ya. Dan aku mikir kayaknya kalau aku S2 I will learn much more faster, and therefore ya udah aku take that gitu. Pas aku S2 aku mau ambil kerjaan, ada beberapa tawaran, ada consulting atau balik ke HR, kayaknya consulting aku bisa belajar lebih cepat deh Oke. kalau ambil consulting. Jadi it became kayak guiding principles lah tiap kali kayak gitu. Jadi selalu apa ya, lapar sama Ilmu. ilmu baru gitu ya. Nah kalau itu kayak relevan banget sih karena pada masa-masa Tech Winter kita baru lihat kan banyak sekali orang-orang yang title-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan sebetulnya kemampuannya. Maksudnya secara level belum sampai ke title itu, jadi menyulitkan akhirnya adjust lagi gitu kan. Begitu kerja di perusahaan yang baru. Nah kalau menyambung tadi ilmu adalah fondasi utama yang selalu Mas Suryo bawa kemanapun Mas Suryo melangkah, dan itu juga berlaku buat kita semua. Nah dari pengalaman perusahaan startup yang manual tadi hingga multinasional yang terstruktur, bahkan mungkin sistemnya udah jadi, apa sih pengetahuan dan keterampilan yang paling relevan yang masih diterapin sekarang di Prudential Syariah? Nah ini uniknya Prudential Syariah as a company, kalau dibilang established company iya, karena Prudential as a group itu kan 130 tahun, di atas 100 tahun lah. Dan Prudential di Indonesia itu udah di atas 30 tahun. Jadi it's one of the early company, insurance company yang masuk Indonesia gitu ya. Dan kalau ngomong soal, tapi juga kalau ngomong soal startup, iya juga. Karena Prudential Syariah itu adalah pecahannya Prudential yang baru dibentuk 3 tahun lalu. Gitu ya. Jadi ya corporate gede iya, perusahaan startup juga iya gitu ya. Jadi sebenarnya Prudential Syariah itu apa sih, startup atau corporate? Ya it's neither and it's also both. Nah, kita sekarang juga DNA-nya kita tuh kita sekarang lagi banyak mendefine mengenai how we should position ourselves in the market for job seekers, dan juga how we're able to attract the right talent and how we can get the best from both worlds. Karena kita sukanya corporate, being a corporate company adalah segala macam sistem tuh udah sangat terstruktur. Betul. Everything is very established, jadi kita nggak perlu reinvent the wheel. Karena udah ada di sana. Someone somewhere di Hong Kong, di Vietnam, udah ada best practice-nya. Tapi kita juga butuh speed of startup. Betul. Karena industri asuransi syariah itu industri yang baru banget dan underpenetrated, room to grow-nya tuh gede banget. Jadi kita nggak bisa se-slow corporate, tapi kita juga nggak bisa segerasa-gerusuk startup. Nah jadi menurutku pengalamanku pernah di Gojek pada waktu itu yang masih startup banget 2015, employee-nya baru berapa ya, 600 kali ya. Tapi dulu employee number berapa nih di Gojek? Mungkin sekitar 600-an seingatku ya, 600-an. Dan dulu tuh kerjanya, ini kalau ada meja nih 4 orang lah bisa nih di sini. Jadi udah pepet-pepetan banget gitu ya. Dan kadang tuh lebih sering kerja di kafe karena kantor saking fullnya kita kerjanya di kafe sebelah. Ini nuansa itu startup banget dan sangat eksperimental banget. Kita coba kerjain dulu aja and see how that goes. Tapi juga aku pernah punya pengalaman di ConocoPhillips, perusahaan di atas 100 tahun, corporate-nya di Houston, very structured. Ya. Dua kontras tadi tuh menurutku jadi modal yang besar untuk aku bisa lihat mana sih bagian elemen dari ConocoPhillips yang bisa aku terapin di Prudential Syariah, mana elemen dari Gojek, ajalnya tuh yang bisa kita terapin juga di Prudential Syariah. Seru juga ya. Soalnya kayak orang kan kalau ngelihat kerja di Gojek zaman sekarang sama zaman dulu tuh kita nggak ngebayang sih seperti apa gitu. Jadi nah ini ada satu lagi tadi kan Mas Suryo bilang salah satu belajar cepat itu dengan bekerja di konsultan. BCG kan waktu itu kan. Dan itu menjadi titik penting ya jadi karirnya Mas Suryo karena memperluas perspektif di dunia HR. Dan pengalaman tersebut apa sih pelajaran yang paling berharga? Kalau denger-denger tuh banyak
konsultasi yang dilakukan di BCG itu justru bukan di bidang HR gitu. Jadi apa nih pelajarannya dan apalagi tuh skill ilmu apa baru yang dibawa dari situ? Ini kalau dilihat kan karirku sekitar berapa ya, 13 tahun lah kira-kira total berkarir. One of the biggest learning through this 13 years adalah 2,5 tahun ketika aku di BCG gitu Oke. ya. Dan menurutku justru aku naik kelas jauh as an HR professional tuh ketika aku belajar di BCG. Padahal di BCG itu aku nggak belajar HR. Jadi project-project yang aku lakuin di BCG itu ada soal analytics lah, ada soal B2B sales lah, ada soal post-merger integration lah. Itu tuh bukan project HR, tapi dari situ aku belajar mengenai bagaimana bisnis melihat HR dan more importantly how business values people gitu ya. Oke. Nah, karena gini menurutku kalau kita ngomongin HR sebagai suatu keilmuan, ini kan bukan keilmuan eksak. Jadi secara teori sebenarnya nggak banyak. Ya. Beda sama mungkin ya fisika, engineering yang bisa dalam banget teorinya bisa you can be very expert on it. HR itu teorinya tuh nggak sedalam itu. Tapi setiap company ilmu HR-nya tuh bisa beda banget. Jadi nggak dalam tapi lebar banget Oke. gitu ya. Jadi yang penting di HR itu bukan ilmunya tapi kontekstualisasinya karena ilmu HR buat company manufacturing beda banget sama ilmu HR buat company asuransi misalkan gitu ya. Nah, jadi pas di BCG itu aku belajar mengenai aku kebetulan industrinya beda-beda. Kliennya pernah di telco, pernah di perusahaan utility company, pernah perusahaan di Indo, pernah di Malaysia juga, pernah di family owned business juga. All these things itu ngebuat aku biasanya jadi ngeliat benang merahnya tuh bisnis apa sih yang bisnis cari Ya. tentang HR dan how people strategies connect to eventually business success. Nah, itu menurutku yang ngebuat aku becoming more than ready ketika aku kebetulan dapat tawaran di Bukalapak menjadi pemimpin tertinggi HR-nya pada waktu itu. Aku jadi tahu nih ini kira-kira CEO-ku what really matters to him sih sebenarnya. Dan how can I optimize a certain metrics in HR supaya aku bisa ngebantu bisnis doing it. Jadi aku bisa jauh lebih connect with the business needs dan itu yang menurutku jadi the biggest learning lah ketika aku di konsultan. Ya biasanya tuh konsultan tuh juga jadi katalis ya karena itu kan salah satu top 4 atau top 10 ya? Kita sebutnya Big Three lah ya, MBB lah ya. Oh, Jadi oke. McKinsey, BCG, Bain itu biasanya ya Oh, udah big 3 udah. Big Three lah. Oke. Oke, nah naik ke level CHRO nih, kan walaupun di Bukalapak udah tertinggi, CHRO mungkin different lagi gitu kan. Nggak cuma workload ya, tapi tanggung jawab penuh atas semua kebijakan yang berdampak langsung kepada kehidupan karyawan. Nah, menurut Mas Suryo, apa trade-off terbesar yang harus diambil ketika naik ke level CHRO dan terutama yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil yang membawa konsekuensi yang nyata banget sih buat organisasi maupun buat karyawan. Ya. Menurutku aku kan sebelum di sepanjang karirku sampai di Bukalapak ya, aku kan selalu report to someone in HR that's much more senior than me. Jadi skillku adalah lebih ke arah ya melakukan analisa dan segala macam, tapi decision makingnya eventually ya di CHRO-nya gitu, siapapun CHRO-nya itu gitu ya. Tapi ketika aku menjadi CHRO itself, ya the ball stops with me. Jadi mungkin dari sisi workload nggak se-complicated aku sebelumnya. Ya. Dari sisi complicatedness, workload segala macam tuh menurutku nggak intensitasnya beda. Ya. Tapi accountability-nya significantly higher. Karena it's not about output yang kita kontrol, tapi outcome-nya kayak gimana gitu ya. Dan to be honest ya, CEO juga eventually akan nanya balik ke kita. Menurut kamu emang kalau kayak gini, baiknya emang gimana gitu. Jadi kita nggak bisa meng-outsource decision kita ke CEO kita. CEO kita bakal nanya balik gitu. Sebenarnya what would that be? Dan at first menurutku it creates a big moral burden. Karena ya kita jadi becoming the final call dan apapun yang kita lakukan di HR itu mengaruhi hajat hidup orang banyak di company-nya
Dan setiap orang di company tersebut, most of the time mereka adalah breadwinner-nya kan. Jadi multiplier-nya tuh nggak cuman ada satu orang terdampak, tapi satu orang dan keluarga yang dihidupi sama dia. Ya. Dan that's probably the more we think about it, the more we feel like ya setiap decision kita tuh mesti benar-benar sound gitu ya, karena punya dampak yang cukup jauh ke orang-orang tersebut gitu ya. Nah, di awal memang ketika aku masuk di startup company 2021, a lot of decisions itu alhamdulillah training groundku decision yang somewhat a growth kinds of decision. Ya. Contohnya kita mau nyekolahin orang S2. Contohnya kita mau invest on training buat middle managers. Jadi hal-hal yang sifatnya harusnya orang akan happy lah. Tapi as you rightly mentioned, tech winter, we need to make tougher calls. Betul. Nah dari situ itu menurutku it's a big moral leap, dan parts of it itu juga yang ngebuat aku jadi go into running juga. It's a way gitu. for me awalnya tuh untuk ngedistress itu at the beginning, karena you just have to take that decision gitu ya. Whatever the consequences, and that you need to really make that decision right, karena there's no turning back. And you cannot not make a decision. Karena that's the worst thing that could happen adalah you're not making decision gitu. You just have to make decision A atau B. Nggak ada dua-duanya tuh nggak pure benar. Tapi at that point in time ya you with all those analysis kita mesti bisa mempertanggungjawabkan decision tersebut sih. Okay. Nah itu menurutku yang a big leap wisdom wise, pressure wise. Dan menurutku itu jadi one of my core memory kali ya. Benar-benar berasa jadi si HRO itu di situ tuh ketika we face these difficulties gitu ya. Sama sekaligus jadi punya hobi baru ya. Jadi eventually ya leads itu ya hobi Punya baru. meditasinya tuh di situ ya. Oke. Nah, karena Mas Suryo udah pindah-pindah nih di beberapa perusahaan. Sebagai HR leader yang mengalami banyak perusahaan, langkah pertama apa yang Mas Suryo lakukan untuk memahami karakter karyawan dan budaya perusahaan? Jadi menurutku ya sebanyak apapun ilmu yang kita accumulate, as an HR leader kita masih start dari gelas kosong dulu sih. Karena ilmu yang aku dapetin ketika di misalnya Gojek atau di Konoko gak serta-merta bisa diterapkan di Prudential Syariah contohnya gitu ya. Seberapapun ilmu itu ada gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan baru, mindset kita adalah kita keluarin dulu nih, kita tuang dulu gelasnya. Pas kita masuk, kita coba nih isi lagi gelasnya lagi. Cara ngisinya gimana? Just talk to people as much as possible. Dan itu jadi somewhat jadi ritual gitu ya. Jadi pas aku di Prudential Syariah, first 3 months aku do one-on-one aja terus. Hampir semua employee itu pasti ada one-on-one directly atau indirectly melalui HRBP, just to get a sense organisasi ini kayak gimana sih? How do they perceive the organization? How people see, apakah mereka proud nggak sih di Prudential Syariah? Kegundahan mereka tuh apa sih dan lain sebagainya. With that understanding, gelasnya kan lama-lama kan jadi ada isinya nih. Kita tambahin sama kira-kira ilmu-ilmu kita sebelumnya mana sih yang masuk supaya eventually gelasnya jadi full. Gitu ya. Nah, menurutku itu jadi jadi a good habit to have, dan menurutku itu nggak perlu melulu ketika kita pindah organisasi. Kita pindah departemen aja, kita move naik dari misalkan individual contributor menjadi manager aja. I think that's need to always be the first step dulu. Kita start dari gelas kosong dulu, kita baru penuhin belakangan. Karena kalau kita datang dengan gelas udah full, kita berasa jagoan gitu ya, oh gue udah punya pengalaman puluhan tahun di A, di B, di C, chances are ya the organization is different. Dan ketika dituang lagi jadi tumpah, jadi bleber, akhirnya jadi nggak efektif. Itu sebuah wisdom itu. Oke, jadi memang kalau banyak sih orang-orang yang berpindah dari sebuah perusahaan masuk jadi pemimpin, terus yang dilakukan pertama adalah perubahan sebelum mendengar. Jadi ini adalah mungkin buat para HR leader yang mendengarkan podcast kita nih atau nonton itu mungkin satu hal yang perlu juga kita harus selalu terapkan ya di situ ya, karena kalau kita belum udah berubah, padahal sebetulnya nggak perlu diubah, itu kan menjadi sesuatu yang justru setback gitu. Betul, dan kadang kan kita mungkin dengarnya cuma dari one layer of the organization. CEO-nya curhat, oh nih karyawannya A, B gitu. Habis itu mungkin direksi lain juga curhat, tapi we often need to hear
bawah-bawahnya perspektif mereka tuh masing-masing apa sih gitu. Ya, Jadi mungkin benar mesti berubah, tapi apanya yang perlu diubah. betul. Jadi why-nya sih emang mungkin sama, tapi how-nya bisa jadi perlu kita tweak nih. Supaya lebih tepat guna dan supaya orang emang benar-benar jadi mau berubah gitu. Ya, Otherwise ya jangan berubah for the sake of just berubah aja gitu ya. betul. Jadi 360 listening dari semua pihak untuk bisa mendapatkan benar-benar memahami apa sih real problemnya untuk bisa melakukan perubahan. Betul. Kurang Tapi ini juga downside to that ya, Hmm. bahwa kadang tuh terutama ketika kita listening to employee, nggak semua employee tahu apa yang mereka mau. Jadi ini contoh nih, misalkan tiap kali ada employee survey ya, ditanya gitu kan, kita mau ada aspirasi apa buat HR? Oh mau outing ke Bali. Ya, Itu outing itu hal paling sering di perusahaan apapun. Ditanya mau apa, maunya outing gitu. Dan biasanya nggak jauh-jauh dari, oh ya soalnya di Traveloka outingnya ke Singapura, at least ya, ya. Bukalapak ke Bali gitu. Biasanya tuh kayak Motivasi gitu, ya. denger-denger gitu. Karena outing kan hal yang paling vivid dan biasanya orang post di sosial media kan ya. Jadi orang tahu temennya A, therefore gue mau B gitu kan. Jadi kadang kita juga mesti develop a certain art of deep insight, apa sih yang sebenarnya mereka mau, underlying principles itu apa sih gitu ya. Jadi jangan cuma karena dengar-dengar, oh orang-orang mau outing, therefore kita outing dan otomatis employee lebih happy. Tapi ini lo outing sebenarnya apa sih, underlying principles-nya ini apa Betul. sih sebenarnya, dan bisa jadi underlying principles-nya hal yang completely different. Bisa jadi sebenarnya mereka unhappy bukan karena outing-nya, tapi karena misalkan workload-nya banyak banget. Atau enggak mereka unhappy karena sebenarnya dia nggak cocok sama manajernya, mereka mau outing supaya mereka at least lepas dari manajernya misal. Nah, kadang kayak gitu something yang nggak unspoken, dan as an HR kita mesti develop a certain sense of going a bit deeper to really try to understand nih underlying itu apa sih. Jadi harus bisa probing sampai Jadi benar-benar listening-nya tuh bukan at surface level, yes. tapi benar-benar ya sampai Benar-benar dalam-dalam. lebar. Oke. Nah kalau sekarang kan kadang-kadang orang tuh yang mungkin masih nggak paham nih yang non HR, selain angka turnover, engagement, indikator apa yang Mas Suryo gunakan untuk menilai keberhasilan transformasi HR? Mungkin ada contoh-contoh pengalaman gitu yang bisa diceritakan. Jadi gini, menurutku transformasi itu bukan cerita 1 tahun. It's a multi-year journey. Dan di setiap tahunnya transformasi, measurement of success-nya bisa jadi beda-beda. Oke. Contoh nih ya, mungkin pas dulu aku di Bukalapak gitu ya. Dulu tuh kita transformasinya adalah karena kita tahu nih marketplace, kita nggak mungkin bisa competing sama Shopee. Ya. Karena Shopee itu investasinya gede banget di Indonesia, duit kita habis tuh kita nggak akan sampai sepersekiannya Shopee. Dan failure story-nya tuh udah banyak. Ya. Kita udah ngelihat beberapa marketplace lain yang tutup gitu kan, dan terakhir tuh yang lumayan gede pada waktu itu JD.id. Yang kemudian akhirnya tutup, padahal investasi mereka tuh lebih gede dari kita. Gitu. Jadi even the giants eventually closing down. Jadi kita realize bahwa kita mesti pivot nih, kita nggak bisa rely bisnis kita marketplace, kita mesti diversifikasi ke unit bisnis lain. Diversifikasi bisnis itu, it also involve changes in organization. Betul. It involves upskilling employee. It involves moving orang yang tadinya udah suka marketplace ke bisnis unit lain, yang mana at the beginning pasti nggak happy. Ya. At the beginning pasti kalau dibuat employee survey pasti turun. Betul. Jadi nggak ada gunanya kita jadiin employee survey, employee engagement as a satisfaction score. Ya. Instead mungkin kita using at the beginning of transformation, yang kita measure justru adalah seberapa paham orang tahu mengenai why they have to transport. Oke. Jadi surveinya itu kita ganti bukan how happy you are, tapi can you describe the importance of transformation in this organization. Kita justru measure itunya. Dan seharusnya di level karyawan paling bawah itu harusnya tahu kenapa why-nya tuh apa. Ketika mereka nggak tahu why-nya, mereka cuma mikir, oh karena disuruh sama CEO misalkan, nah itu berarti at the start mereka belum sukses nih. Measurement of success di tahun pertama tuh biasanya kayak gitu. Seberapa tahun mereka in this transformation gitu ya. Tahun kedua yang di measure juga bukan attrition rate. Okay. Karena biasanya setelah ada perubahan, orang-orang cabut.
Betul. Karena Bukalapak udah nggak marketplace nih, gue mau pindah ke Lazada, gue mau pindah ke Shopee, gue mau pindah ke layanan Ya. gitu. Jadi kalau kita ngukur attrition, nggak ada gunanya juga karena Betul. it's an intended consequences of the transformation gitu ya. Jadi tapi mungkin setelah udah berjalan 3 tahun, 4 tahun, udah stabilize nih, udah kelihatan bisnis output-nya apa, baru kita mulai measure engagement score-nya lagi. Oh, oke. Karena harusnya kalau transformasi itu biasanya moral employee itu turun dulu. Jadi awalnya excited, terus turun dulu, habis itu baru naik lagi gitu. Kalau sukses. Nah, pas di sini kita baru ukur nih. Ya, Di oke. sini moralnya kita tahu bakal rendah, dan kita nggak perlu measure dan nggak perlu kita tingkatin. Karena it's just a natural cycle aja. Ya. Tapi ketika orang udah gas, udah mulai naik lagi, baru kita lihat nih, ini orang bisa kembali ke titik normal lagi atau enggak. Dan apakah transformasi yang kita lakuin ini, another big measurement adalah ya business success-nya. Apakah eventually it translate into a business success for the employee that employee eventually can be proud of. Oke. Gitu. Jadi menurutku measurement-nya pun di setiap fase bisa jadi beda-beda. Tergantung dari apa yang mau kita capai at that point in time. Jadi nggak kaku ya, nggak selalu sama gitu. Nggak selalu sama. Kadang tuh kita juga suka terjebak matriksnya. Karena kita kalau nge-set target tuh tahun lalu A, therefore tahun ini adalah A plus 10% gitu kan. Nggak Tapi selalu it gitu ya. doesn't have to be like that. Oke. Apalagi in the face of transformasi, karena transformasi itu ngukurnya bukan per tahun. Ya, dalam 5 tahun ini, di time box 5 tahun, what is the evolution that you can get gitu. Oke, ini pertanyaan nomor 1 dari komunitas di Job Street. Menurut Bapak, apa hal paling penting yang harus diperhatikan pencari kerja muda ketika membangun personal branding agar bisa bersaing saat di dunia kerja sekarang ini? Jadi kalau aku flashback ke perjalanan karirku sendiri, aku nggak pernah nge-craft karirku itu to achieve a certain types of personal branding. Jadi kalau sekarang tuh mungkin ngelihatnya Suryo sebagai tipe HR leader yang muda dan mungkin banyak melakukan project-project transformasi dan lain sebagainya. Tapi ketika aku awal kerja, aku nggak pernah mau menuju ke situ atau tahu bahwa itu menjadi suatu keniscayaan gitu. Jadi aku nggak pernah ada kayak satu role model HR tuh kayak gimana ya. Buat aku ya ikhtiar aja ngerjain apa yang ada di depan mata aja. Dan menurutku itu should be also the mindset for most people karena menurutku ya personal branding itu adalah efek samping. Efek samping which is bagus dari apa yang kita kerjain sepanjang ini gitu ya. Jadi ketika kerjaan kita bagus dalam dunia nyata, eventually reputasi itu akan kebawa sendiri kok. Tanpa kita harus berkoar-koar di sosial media, menurutku orang akan tahu bahwa Suryo atau siapapun itu bagus di satu bidang dan akan menjadi our brand itself dimanapun. Jadi ini mungkin juga untuk teman-teman yang baru bekerja, yang masih muda, percuma bikin personal branding di mana-mana, tapi kenyataannya tidak sesuai, akhirnya ketahuan juga ya. Betul, dan kadang tuh kita juga terlalu fokus untuk getting that job gitu ya. Jadi buat interview, gimana caranya sih supaya kita di-interview dan gimana caranya kita bisa impress recruiter. Tapi kan interview just one step kan. Betul. Eventually ketika kita masuk, kita mesti beneran perform kan. Iya. Dan ketika kita beneran perform ya, mau sebagus apapun personal brandingnya, nggak akan kelihatan lagi. Karena yang dilihat ya output kerjaannya seperti apa gitu. Jadi menurutku sih, fokus on the output, eventually brand akan ngikutin dengan sendirinya. Oke, nice, keren. Ini wajib diikutin nih. Oke, pertanyaan nomor 2. Transformasi digital membuat banyak pekerjaan berubah. Nah, menurut Bapak, skill apa yang paling krusial untuk dipelajari pencari kerja sekarang agar tetap relevan di 5-10 tahun ke depan? Nah ini kalau kita lihat di research ya, dan research-nya kan macam-macam ya. Betul. Jadi kita suka ada survei dari misalkan ya McKinsey, dari Deloitte, dari Hay, top 10 skills di tahun 2026 gitu ya. Top 10 skills 2025 dan kayaknya top 10 skills tahun 2025 5 tahun ke depan, tapi ketika 2026 dibuat top 10 skills lagi, yang dibilang di 2025 udah nggak relevan lagi gitu kan. Jadi menurutku sih, to be honest ya, skills akan obsolete eventually gitu ya. Dan it's very hard to forecast
a certain skills yang akan terus-terusan relevan selamanya gitu. Ya. Karena the rise of technology segala macam itu ngebuat skills emang bound to be obsolete aja gitu ya. Tapi menurutku ya, something yang terus-terusan ada dan the essence of all that menurutku adalah ability kita untuk quickly learn something new dan unlearn apa yang udah kita pelajari sebelumnya to adapt to a new environment. Itu menurutku justru adalah if there is one skill yang memang akan selamanya relevan Betul. kan ya. Karena changes is always a constant. The ability to manage change itu hal yang selamanya akan dibutuhin sih. Dan ini bisa berlaku untuk apapun ya. Jadi menurutku hard skill-nya bisa apapun. Ya. Tapi the ability to manage all those changes. Sekarang orang misalkan ngomong soal generative AI. Ya. Menurutku generative AI mungkin the next 5-10 years pasti akan beda banget. Betul. Jangan kan gitu, tahun lalu Gen AI aja beda banget daripada sekarang kan ya. Jadi skill yang kita pelajarin di tahun lalu aja udah obsolete buat tahun ini gitu ya. Tapi ability kita untuk quickly see, ada skill ini nih. Try to do it something about it. Dan mungkin try to incorporate that into our day-to-day job. Dan ketika nanti ada the new generation of AI atau blockchain or whatever, kita juga do hal yang sama, itu menurutku jadi jauh lebih penting daripada hard skill-nya itu sendiri. Ya karena kalau balik lagi seperti Mas Suryo bilang, teknologinya berubah dengan cepat. Akhirnya mau nggak mau industrinya berubah dengan cepat, consumernya berubah dengan cepat. Jadi memang kemampuan untuk melihat itu, adaptasi, belajar hal yang baru itu adalah sesuatu yang paling utama ya. Itu skill paling utama. Jadi kalau dibilang mungkin apa ya, learning agility kali ya. Learning Bisa agility. jadi ya, something yang kayak kita akan selalu butuh. Pertanyaan nomor 3 nih, apa tips agar pencari kerja bisa tetap percaya diri meski usia atau pengalamannya belum panjang? Ini mungkin aku cerita sedikit kali ya, karena di 2 pekerjaanku yang terakhir, sekarang sama yang sebelumnya, aku tuh ada dan masuk untuk menggantikan someone yang much more senior than me. Oke. Jadi di Bukalapak itu aku menggantikan orang yang usianya udah sekitar 50, kepala HR-nya, dan di Prudential Syariah aku menggantikan orang yang akan pensiun. Ya. Nah jadi, dan kadang tuh kalau kita terlalu mikirin itu, kita tuh jadi agak-agak impostor syndrome gitu. Jadi kita ngelihat dulunya kayak gimana, terus habis itu jadi mencoba replicate segala macam, tapi karena itu mungkin bukan kita, jadinya kita jadi nggak good, karena kita menjadi try to be someone else gitu ya. Kita juga jadi nggak maksimal juga ketika kita bekerja. Jadi menurutku sih untuk tetap pede, ya satu nggak usah terlalu dipikirin. Karena mau seberapapun umur kita, ketika kita sudah dipilih, at least ya ketika kita di interview aja, at least kita udah tahu bahwa emang orang itu membutuhkan profil yang berbeda. Ketika aku di interview untuk menggantikan orang yang udah pensiun, at least udah ada some level of trust bahwa memang mungkin CEO cari tipe profil yang memang agak beda dari pendahuluku. Dan menurutku ya justru take that as an advantage. Instead of malah mencoba nyamain yang dulu kayak gimana supaya kita ngikutin gitu. Find our own character dan be very confident with everything yang kita udah lakuin aja sih. Jadi begitu sudah diterima kerja, sign kontrak, ya percaya aja bahwa memang you deserve that dan memang perusahaan membutuhkan. Betul. You're being hired or at least you're being interviewed because of who you are, not because of the people before you kan. Ya. Jadi ya fokus on ya what you're already good at, ya udah di situ aja. Spot on. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, karyawan tuh sering bingung menyeimbangkan antara ambisi karir dan kesehatan mental. Nah gimana sih nyeimbanginnya menurut Bapak? Nah ini emang as pekerjaan itu as kita makin tinggi ya, biasanya itu ada shift dari workload menjadi mental load. Ya. Jadi di awal karir biasanya kita sering lembur. Karena kita nggak tahu apa-apa, kita mau nyerap banyak, workload tinggi banget. Betul. Tapi accountability kita masih ada atasan kita, masih ada atasan kita lagi, masih ada atasan kita lagi. Betul. Jadi if we do something bad, masih ada orang yang mengcover kita. Ya. Gitu ya. Tapi as time goes on, workload-nya itu biasanya menurun tuh. Betul. Tapi accountability kita naik. Ya.
Nah itu menurutku mental load kita tuh burden-nya juga akan semakin tinggi along the way. Jadi kayaknya kerjaannya tuh kayak nggak sesibuk itu, bisa jadi. Kita di depan komputer tuh kita nggak ngetik sebanyak itu, Ya. tapi tiap satu decision yang kita buat, multiplier efeknya berkali-kali lipat dan kita jadi mesti mikirin banget nih, ini sebenarnya apa dampaknya dan apa responsibility-ku di situ gitu ya. Nah, anyway, tapi baik itu workload maupun mental load ya, especially ketika itu udah mulai shift ke mental load, kita itu mesti found a certain way to distress ourselves. Nah, dan cara distress kita itu menurutku mesti bakal beda-beda tiap orang gitu. Karena people distress in a lot of different ways. Kadang curhat ke istri, Ya. kadang ketemu teman-teman. Nah, buat aku tuh karena aku introvert, aku distressnya dengan lari gitu ya. Dan itu menurutku salah satu yang ngebuat aku lari juga. There's a very high stress. Balik lagi situ lagi ya. Balik situ lagi. Jadi awalnya gara-gara itu I need a way to regulate this emotion dan this anxiety. Therefore ya aku lari to regulate that. Nah, menurutku mesti ada mekanisme itu karena to be honest ya mental load and workload itu inevitable. Ya. Kerja emang kayak gitu. Tapi yang ngebuat kita bisa terus berkembang dalam pekerjaan dan it only gets harder gitu ya. Jadi yang ngebuat kita terus berkembang ya bukan karena bukan karena workload atau mental load-nya turun dua-duanya, tapi karena kita found a better way to regulate it. Plus biasanya toleransi kita juga semakin tinggi. Ya. Sama kayak lari nih. Lari biasanya di awal-awal 2 kilo udah wah capek banget. Kayak mau mati gitu. Habis itu pelan-pelan naik 5 kilo, 10 kilo. Nah sekarang aku ngerasa baru bener-bener capek ketika udah di atas 30 kilo gitu ya. Padahal 2 tahun lalu pas aku awal lari, 5 kilo aja udah ngos-ngosan banget, pace 6. Sekarang 30 kilo bisa pace 5 for instance gitu. Nah itu kan sebenarnya ya karena kapasitas kita juga meningkat along the way. Betul. Oke. Wah, seru banget obrolannya hari ini sama Mas Suryo. Bener-bener walaupun usianya masih muda tapi jawabannya senior nih. Jadi sekali lagi senioritas nggak selalu berkaitan dengan usia, tapi senioritas berkaitan dengan kemampuan setiap orang untuk menyerap dan melakukan sesuatu. Nah, satu hal nih yang biasa saya tanyakan nih ke para HR leaders yang hadir di Jog Street Power Talk, yaitu untuk melengkapi kalimat ini. Great HR leaders always. Titik, 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 titik. Always listen to the employees. Oke, cool. Tadi kalau jawabannya itu tadi penjelasannya udah panjang banget sepanjang Yes. bincang-bincang kita. Ada pesan nggak buat para HR leaders yang mungkin dengerin obrolan kita hari ini? Menurutku HR itu ilmu yang sebenarnya kalau kita pelajarin teorinya itu emang nggak banyak-banyak amat. Teori HR itu memang ya rekrutmen ya kayak gitu, HRBP ya kayak gitu, HR Ops ya kayak gitu. Jadi dan sebenarnya kalau lihat Undang-Undang Cipta Kerja ya itu basically almost 80% of ilmu HR sebenarnya di situ gitu ya, from that policy. Tapi art of HR itu bukan di ilmunya, tapi di contextualization of organisasinya. Satu ilmu HR itu dihadapkan dengan organisasi yang berbeda-beda, itu pasti hasilnya jadi beda. Even organisasi yang sama, tapi beda fase dari startup jadi enterprise, walaupun sama-sama namanya Bukalapak misal, ya hasilnya juga akan beda. Gitu. Dan a big part of it juga karena mungkin dulunya kayak gimana, sekarang jadi kayak gimana, history dari perusahaan tersebut juga ngebuat HR practice-nya juga bisa jadi beda. Jadi menurutku buat teman-teman di HR, seberapapun tingginya ilmu kita, always start with an empty glass wherever we go. Dan itu menurutku yang ngebuat kita menjadi the more effective HR profesional dimanapun kita berada. Makasih banyak Mas Suryo. Thank you Bu Pipi undangannya. Ya, seneng banget Mas Suryo bisa hadir dan semoga wawasan yang diberikan oleh Mas Suryo bermanfaat untuk semua HR leader dan dimanapun, dan sukses selalu Mas, semakin hebat karirnya. Amin, amin, amin. Oke. Thank you Bu Didi.